Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube saya Sri Mainova. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang 10 model pembelajaran terpadu. Disimak terus videonya ya teman-teman, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, sebelum kita membahas tentang 10 model pembelajaran terpadu, kita akan bahas pengertian model pembelajaran terpadu. Model pembelajaran terpadu pada hakikatnya merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip secara holistik dan otentik. Itulah sedikit gambaran tentang model pembelajaran terpadu. Sekarang kita akan membahas 10 model pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu menurut Robin Fogarty tahun 1991 terdapat 10 model dalam merencanakan pembelajaran terpadu. Di antaranya 1. Model penggalan atau fragmented. Kedua, model keterhubungan atau connected. Ketiga, model sarang atau nested. Keempat, model urutan atau rangkaian atau sequenced. Kelima, model bagian atau shared. Keenam, model jaring laba-laba atau webbed. Ketujuh, model galur atau threaded. Kedelapan, model keterpaduan atau integrated. Kesembilan, model celupan atau immersive. Yang terakhir atau yang ke-10, model jaringan atau networked. Oke teman-teman, bisa dilihat pada gambar di samping ada gambar ilustrasi 10 model pembelajaran terpadu. Dari ilustrasi ini kita akan bahas satu persatu 10 model pembelajaran. Disimak sampai akhir ya teman-teman. Kita mulai dari model pembelajaran yang pertama, yaitu model penggalan atau fragmented. The fragmented model atau model fragment yaitu model pembelajaran konvensional yang terpisah secara mata pelajaran atau model tradisional yang memisahkan secara diskrit masing-masing mata pelajaran. Keterpaduan model ini harus tercapai ketika satu satuan waktu telah ditempuh, misalnya pada satu caturulan. Keterpaduan pada model fragmented terjadi jika siswa telah menyelesaikan seluruh runtutan kajian atau materi pelajaran yang pada akhirnya seluruh satuan-satuan konsep itu mencapai keutuhan, baik konsep, pemahaman satu kajian, keterampilan, dan nilai. Contoh, dalam satu pelajaran terdapat materi perambatan cahaya atau konten, prediksi atau thinking style, dan peta konsep atau organizing style. Keuntungan pembelajaran model ini adalah siswa menguasai secara penuh satu kemampuan tertentu untuk tiap mata pelajaran. Ia ahli dan terampil dalam bidang tertentu, sedangkan kekurangannya adalah ia belajar hanya pada tempat dan sumber belajar dan kurang mampu membuat hubungan atau integrasi dengan konsep sejenis. Sekarang kita masuk ke model pembelajaran yang kedua, yaitu model connected. The connected model atau model terhubung yaitu dalam setiap mata pelajaran berisi konten yang berkaitan antara topik dengan topik dan konsep dengan konsep dalam satu mata pelajaran. Model ini penekanannya terletak pada perlu adanya integrasi interbidang studi itu sendiri. Model ini penekanannya terletak pada perlu adanya integrasi interbidang studi itu sendiri. Fogarty tahun 1991 menyatakan bahwa di dalam mata pelajaran terdapat isi mata pelajaran yang dikaitkan, misalnya topik dengan topik, konsep dengan konsep, dan ide-ide yang berhubungan. Kaitan dapat diadakan secara spontan atau direncanakan terlebih dahulu, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan efektif. Dalam model connected ini secara sengaja menghubungkan kurikulum di dalam mata pelajaran melebihi dari apa yang diasumsi siswa-siswa yang akan memahami hubungan secara otomatis. Keuntungan yang diperoleh dalam model connected ini adalah adanya hubungan antar ide-ide dalam satu mata pelajaran. Anak akan memperoleh gambaran yang lebih jelas dan luas dari konsep yang dijelaskan, dan siswa diberi kesempatan untuk melakukan pendalaman, tinjauan, memperbaiki, dan mengasimilasi gagasan secara bertahap. Kekurangan dalam model ini yaitu
Model ini belum memberikan gambaran yang menyeluruh karena belum menggabungkan bidang-bidang pengembangan atau mata pelajaran lain. Model ketiga, the nested model atau model tersarang. The nested model atau model tersarang yaitu model pembelajaran terpadu yang merupakan pengintegrasian kurikulum dalam satu disiplin ilmu dengan memfokuskan pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatihkan oleh guru kepada siswa dalam unit pembelajaran untuk ketercapaian materi pembelajaran atau konten yang meliputi keterampilan berpikir atau thinking skill, keterampilan sosial atau social skill, dan keterampilan mengorganising atau organizing skill. Kelebihan model ini yaitu guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam pembelajaran satu mata pelajaran, memberikan perhatian pada berbagai bidang penting dalam satu saat sehingga tidak memerlukan penambahan waktu dan guru dapat memadukan kurikulum secara luas. Kekurangannya adalah apabila tanpa perencanaan yang matang, memadukan beberapa keterampilan yang menjadi target dalam suatu pembelajaran akan berdampak pada siswa, di mana prioritas pembelajaran menjadi kabur. Sekarang kita masuk ke model yang keempat, yaitu the sequenced model. The sequenced model atau model terurut yaitu model pembelajaran di mana saat guru mengajarkan suatu mata pelajaran, guru dapat menyusun kembali topik mata pelajaran lain dalam urutan pengajaran itu dalam topik yang sama atau relevan. Kelebihannya itu dengan menyusun kembali urutan topik, bagian dari unit, guru dapat mengutamakan prioritas kurikulum daripada hanya mengikuti urutan yang dibuat penulis dalam buku teks. Membantu siswa memahami isi pembelajaran dengan lebih kuat dan bermakna. Sedangkan kekurangannya yaitu diperlukan kolaborasi berkelanjutan dan fleksibilitas semua orang yang terlibat dalam konten area dalam mengurutkan sesuai peristiwa terkini. Selanjutnya, kita masuk ke model yang kelima, yaitu the shared model. The shared model atau model terbagi yaitu suatu model pembelajaran terpadu di mana pengembangan disiplin ilmu yang memayungi kurikulum silang, misalnya matematika dan IPA, disejajarkan sebagai ilmu pengetahuan. Kelebihannya yaitu lebih mudah dalam menggunakannya sebagai langkah awal maju secara penuh menuju model terpadu yang mencakup 4 disiplin ilmu. Dengan menggabungkan disiplin ilmu serupa yang saling tumpang tindih akan memungkinkan mempelajari konsep yang lebih dalam. Sedangkan kekurangannya yaitu model integrasi antar dua disiplin ilmu memerlukan komitmen pasangan untuk bekerja sama dalam fase awal untuk menemukan konsep kurikula yang tumpang tindih secara nyata. Diperlukan dialog dan percakapan yang mendalam. Sekarang kita masuk ke model yang keenam, yaitu the Webbed model. The Webbed model atau model jaring laba-laba yaitu merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Menurut Padmono dalam bukunya, pembelajaran terpadu menyatakan Webbed menyajikan pendekatan tematik untuk mengintegrasikan mata pelajaran. Satu tema yang subur dijaring laba-labakan untuk isi kurikulum dan mata pelajaran. Mata pelajaran menggunakan tema untuk menyelidiki kesesuaian konsep, topik, dan ide-ide. Karakteristik pendekatan tema ini untuk mengembangkan kurikulum dimulai dengan satu tema, misalnya transportasi, penyelidikan, dan lain-lain. Keuntungan pendekatan jaringan laba-laba untuk mengintegrasikan kurikulum adalah faktor motivasi sebagai hasil bentuk seleksi tema yang menarik perhatian paling besar. Faktor motivasi siswa juga dapat berkembang karena adanya pemilihan tema yang didasarkan pada minat siswa. Sedangkan kelemahan model ini adalah banyak guru sulit memilih tema. Mereka cenderung menyediakan tema yang dangkal sehingga kurang bermanfaat bagi siswa. Dan guru seringkali terfokus pada kegiatan sehingga materi atau konsep menjadi terabaikan. Selanjutnya kita masuk ke model yang ketujuh, yaitu the threaded model. The threaded model atau model pasang benang yaitu model pembelajaran
yang memfokuskan pada metakurikulum yang menggantikan atau yang berpotongan dengan inti materi subjek. Misalnya untuk melatih keterampilan berpikir atau problem solving dari beberapa mata pelajaran, dicari materi yang merupakan bagian dari problem solving. Seperti pada komponen memprediksi, meramalkan kejadian yang sedang berlangsung, mengantisipasi sebuah bacaan dan sebagainya. Keuntungan dari model ini antara lain konsep berputar sekitar metakurikulum yang menekankan pada perilaku metakognitif. Materi untuk tiap mata pelajaran tetap murni dan siswa dapat belajar bagaimana seharusnya belajar di masa yang akan datang sesuai dengan laju perkembangan era globalisasi. Sedangkan kelemahannya yaitu hubungan isi antar materi pelajaran tidak terlalu ditunjukkan sehingga secara eksplisit siswa kurang dapat memahami keterkaitan konten antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya. Sekarang kita masuk ke model pembelajaran yang ke-8, yaitu The Integrated Model. The Integrated Model atau model integrasi yaitu pembelajaran yang menggabungkan bidang studi dengan cara menemukan keterampilan, konsep dan sikap yang saling berhubungan di dalam beberapa bidang studi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antar bidang studi. Pat Mono dalam bukunya Pembelajaran Terpadu mengatakan bahwa model integrated kurikulum menyajikan satu pendekatan penyeberangan mata pelajaran yang mirip dengan model shared. Model integrated memadukan mata pelajaran dengan latar prioritas kurikulum. Pada tiap penemuan keterampilan-keterampilan, konsep-konsep, dan sikap-sikap yang tumpang tindih mata pelajaran tersebut. Keuntungan dari model ini yaitu siswa saling mengaitkan, saling menghubungkan di antara macam-macam bagian dari mata pelajaran. Keterpaduan secara sukses diimplementasikan pendekatan belajar yang lingkungan belajar yang ideal untuk hari terpadu atau integration day secara eksternal dan untuk keterpaduan belajar dan untuk fokus internal. Selain itu, model ini juga mendorong motivasi murid. Sedangkan kelemahannya yaitu model ini sulit dilaksanakan secara penuh, membutuhkan keterampilan tinggi, percaya diri dalam prioritas konsep, keterampilan, dan sikap yang menembus secara urut dari mata pelajaran, dan membutuhkan model tim ahli pada bidang dan merencanakan dan mengajar bersama. Selanjutnya kita masuk ke model pembelajaran yang ke-9 yaitu Immersive Model. The Immersive Model atau model terbenam yaitu model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu proyek. Misalnya seorang mahasiswa yang memperdalam ilmu kedokteran, maka selain biologi, kimia, komputer, ia juga harus mempelajari fisika dan setiap mata pelajaran tersebut ada kesatuannya. Model ini merupakan satu model yang memungkinkan pelajar menyeberang dan atau tetap di dalam mata pelajaran tenggelam dalam minat dan kemauannya untuk belajar. Kelebihan dari model ini adalah setiap siswa mempunyai ketertarikan mata pelajaran yang berbeda, maka secara tidak langsung siswa yang lain akan belajar dari siswa yang lainnya. Mereka terpacu untuk dapat menghubungkan mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan kekurangan dari model ini adalah siswa yang tidak senang membaca akan mendapat kesulitan untuk mengerjakan proyek ini, sehingga siswa menjadi kehilangan minat belajar. Terakhir, kita masuk ke model pembelajaran yang ke-10, yaitu The Networked Model. The Networked Model atau model jaringan yaitu model pembelajaran yang berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau diminatinya, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Kelebihan dari model ini adalah siswa memperluas wawasan pengetahuan pada satu atau dua mata pelajaran secara mendalam dan sempit sasarannya. Sedangkan kelemahannya adalah memungkinkan motivasi siswa akan berubah ke dalam materi pelajaran menjadi dangkal secara tidak sengaja karena mendapat hambatan dalam mencari sumber. Oke teman-teman, dari 10 model yang telah saya bahas, menurut pendapat saya, model yang sering digunakan dalam pembelajaran tematik yaitu model sequenced atau model urutan atau rangkaian. Mengapa? Karena model sequenced ini merupakan model yang memadukan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Sebagai contoh, memadukan mata pelajaran IPA dan matematika tentang materi pengukuran. Untuk pembelajaran IPA menggunakan suhu,
Kelvin derajat Fahrenheit, dan Reaumur sebagai tema pembelajaran tersebut. Sedangkan untuk mata pelajaran matematika menggunakan cara pengolahan data sebagai tema pembelajaran yang meliputi cara penambahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Jadi, keterkaitan kedua materi tersebut saling berkaitan dalam hal perhitungan, perkalian, dan pengurangan yang meliputi pengukuran hasil suhu yang disajikan dalam pembelajaran IPA. Oke teman-teman, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang 10 model pembelajaran terpadu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.